Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan jawaban UTS Sejarah Ekonomi Islam. Sebelumnya, saya akan bacakan terlebih dahulu biodata saya. Nama Revi Soleha Noviana, NIM 2502638, kelas Ekonomi Islam B3, tempat tanggal lahir Pemalang 7 November 2001, alamat Dusun Jatimulyo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Nomor 1. Sebutkan urgensi mempelajari sejarah ekonomi Islam dan apakah SEI berpengaruh terhadap pembentukan sistem ekonomi Islam. Urgensi mempelajari sejarah ekonomi Islam adalah mengenal akar pemikiran ekonomi Islami dari sumber-sumber yang orisinil, Al-Quran dan As-Sunnah. Mengenal pemikiran ekonomi dari para ulama dan cendekiawan muslim, masa lalu serta penerapannya. Menjadikan dasar pijakan bagi pengembangan sistem dan praktek bisnis dan ekonomi bagi kaum muslimin, mengenal keunggulan sistem ekonomi Islam sehingga menimbulkan kebanggaan selaku seorang muslim, memperkenalkan dan menyebarkan ajaran dan pemikiran Islami di bidang ekonomi. Kemudian, apakah SEI berpengaruh terhadap pembentukan sistem ekonomi Islam? Jawabannya iya, sangat berpengaruh, karena dari sejarahlah kita mengetahui tentang pembentukan ekonomi Islam. Fase peletakan dasar ekonomi Islam sudah mulai sejak era Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah pedagang ulung dan jujur. Beliaulah yang mempraktikkan sekaligus meletakkan dasar ekonomi Islam pada awalnya berdasarkan tuntunan Allah SWT melalui kitab suci Al-Quran. Kemudian dasar-dasar ekonomi Islam ini terus dikembangkan setelah generasi Nabi oleh para pewarisnya, yakni ulama dan cendekiawan muslim. Kemudian nomor 2, jelaskan jalur perdagangan masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam hadir, biasanya bangsa Arab menopang hidupnya dengan melakukan jual beli, karena mereka tidak memiliki sumber daya alam yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup. Melihat sebagian besar tanah Arab merupakan kawasan tandus dan gersang, mereka tidak bisa mengelola pertanian, kecuali di beberapa kawasan kecil yang lahannya subur. Meski dipenuhi padang pasir, lokasinya sangat strategis di tengah-tengah belahan dunia. Di sanalah pertemuan jalur perdagangan dunia antara timur dan barat. Di darat, jalur perdagangan dari India melalui Asia Tengah, kemudian ke Iran, Irak, dan Laut Tengah. Begitupun jalur laut, melalui Teluk Arab dan sekitar Jazirah ke Laut Merah. Jadi, tak heran jika kemudian perdagangan menjadi andalan perekonomian bangsa Arab. Nomor 4. Mengapa pada masa Abu Bakar As-Siddiq terjadi Perang Riddah? Perang Riddah ini terjadi karena murtadnya sebagian dari bangsa Arab, baik keluar dari Islam atau yang tetap dalam Islam, namun mereka tidak mau membayar zakat, dan adanya sebagian dari bangsa Arab yang mengaku sebagai nabi palsu. Faktor yang mendorong terjadinya Perang Riddah ini yakni keengganan mereka untuk menunaikan zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq setelah Nabi Muhammad meninggal, sehingga Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang pemimpin umat Islam mengatasi kemurtatan bangsa Arab ini dengan jalan Perang Riddah. Nomor 5. Sebut dan jelaskan sumber pendapatan negara pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, ia melakukan pembuatan saluran air. Yang kedua, perdagangan, pembangunan jalan-jalan dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan. Utsman juga membentuk armada laut kaum muslimin di bawah komando Muawiyah, hingga berhasil membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania, Laodikea, dan wilayah di semenanjung Syria, Tripoli, dan Barka di Afrika Utara menjadi pelabuhan utama negara Islam. Yang ketiga, pengaturan zakat. Dalam hal pengelolaan zakat, Utsman mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing. Utsman berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap hak milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan. Ia juga mengurangi zakat dari dana pensiun. Selama menjadi khalifah, Utsman menaikkan dana pensiun sebesar 100 dirham. Di samping memberi rangsum berupa pakaian, ia juga memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan di masjid untuk para fakir miskin dan musafir. 4. Perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian.
Usman melakukan perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur. Sebagai hasilnya, jumlah pemasukan kharaj dan jizyah berasal dari Mesir meningkat 2 kali lipat, dan Usman melakukan kebijakan membagi tanah negara kepada individu-individu untuk tujuan reklamasi. Dari hasil kebijakan ini, negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 dirham jika dibandingkan pada masa Umar bin Khattab yang tidak membagi tanah tersebut. Nomor 7. Bagaimana perkembangan Baitul Mal pada masa Khulafaur Rasyidin? Yang pertama, masa Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar membangun Baitul Mal di kota Sanah, sebuah kota yang berada di pinggiran kota Madinah, dan tempat ini tidak dijaga oleh satu orang pun. Namun hal ini tidak berlangsung begitu lama, karena Abu Bakar pindah ke Madinah, dan Baitul Mal yang berada di kota Sanah dipindahkan ke rumahnya. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya yang berupa karung. Yang kedua, masa Khalifah Umar bin Khattab. Selama memerintah, Umar tetap memelihara dan mengoperasikan Baitul Mal secara hati-hati. Beliau menerima pemasukan dari sesuatu yang halal dan sesuai dengan aturan syariat, lalu mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, Umar berkata, "Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan 2 potong pakaian panas dan sepotong pakaian musim dingin, serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari sebagaimana orang Quraisy biasa, dan aku adalah seseorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin." Yang ketiga, masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman meneruskan metode yang dibuat oleh Umar bin Khattab dalam mengatur administrasi Baitul Mal. Namun sedikit perubahan yang dilakukannya adalah mengganti para pegawai yang dilantik oleh Umar dengan orang-orang dari keluarganya. Utsman memberikan khumus atau 1/5 dari Baitul Mal kepada keluarganya, dan Utsman menganggap bahwa hal ini wujud dari silaturahmi yang diperintahkan Allah SWT. Yang keempat, masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa kekhalifannya Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya, yang berfungsi sebagai rumah tempat penyimpanan harta kaum muslimin dan pengalokasian dana serta dibelanjakan secara keseluruhannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ali juga mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Ali mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. Nomor 10. Apakah konflik internal dan eksternal yang terjadi pada Daulah Bani Abbasiyah berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian? Iya, berpengaruh. Kemunduran dinasti Abbasiyah dimulai dari pemerintahan Khalifah Al-Muqtasim. Khalifah ini dipandang tidak cakap dalam menjalankan pemerintahan. Namun karena kepercayaan bahwa jabatan khalifah harus dipimpin oleh orang-orang keturunan Quraisy, alih-alih keturunan non-Arab, maka khalifah pendahulunya Al-Ma'mun menyerahkan jabatan kepada saudaranya Al-Muqtasim. Padahal saat itu pengaruh orang-orang Persia dan Turki amat kuat di tubuh pemerintahan Islam. Akibatnya jabatan khalifah seakan hanya simbol. Keputusan-keputusan penting disetir oleh bawahan-bawahannya. Setelah masa pemerintahan Al-Muqtasim, khalifah-khalifah di bawahnya berada dalam dominasi orang-orang Persia dan Turki. Konflik internal mencari pengaruh yang lebih kuat. Ini membuat sistem pemerintahan menjadi keropos. Akhirnya pada abad ke-11 Masehi, kekuatan orang-orang Turki semakin kuat dengan hadirnya pengaruh Turki Seljuk. Kemunduran dinasti Abbasiyah juga disebabkan luasnya wilayah kekuasaan yang tidak diimbangi dengan kapabilitas pimpinannya. Pada saat bersamaan, sistem keuangan negara tidak stabil dan kontestasi politik yang demikian kuat menyebabkan dinasti Abbasiyah kian terpuruk. Nomor 14. Sudah 2 tahun lebih Indonesia dilanda wabah pandemi COVID-19. Akibatnya terjadi penurunan berbagai aktivitas yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti memberikan berbagai jenis bantuan untuk membantu kehidupan ekonomi masyarakat. Menurut Anda, sudah efektif dan efisienkah kebijakan tersebut?
Menurut saya, kebijakan pemerintah tersebut belum efektif karena pemberian bantuan tersebut belum merata. Banyak warga menengah bawah yang terdampak COVID-19 dan sangat layak mendapatkan bantuan, tetapi belum juga mendapatkan, sedangkan golongan menengah atas justru mendapatkan bantuan. Karena jika bantuan diberikan kepada seluruh masyarakat, tentu akan terjadi pembengkakan dana yang besar yang dapat menyebabkan defisit anggaran. Maka dari itu, pemerintah harus dengan ketat memberikan bantuan kepada penerima prioritas dengan memetakan sasaran kelompok masyarakat, yaitu kelompok menengah ke bawah yang benar-benar terdampak. Selain itu, masalah belum meratanya bantuan ini juga disebabkan oleh data yang belum sempurna. Data tersebut harus didasarkan realita kenyataan di lapangan, agar program-program bantuan dari pemerintah bisa akurat dan tepat sasaran, diterima warga yang membutuhkan. Jadi, dapat disimpulkan kebijakan pemerintah memberikan bantuan untuk membantu ekonomi masyarakat belum efektif dan efisien karena masih banyak kendala-kendala dalam merealisasikan kebijakan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.